Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa na'buduhu haqqa ibadi. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, sahabat-sahabat aksi Indonesia dimanapun berada, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahnya Allah dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin, serta tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, orang-orang yang dalam perjalanan ataupun musafir, dan hamba-hamba sahayamu yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin sahabat-sahabat aksi rahimakumullah. Ayat ini mengandung pesan dan pelajaran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada dua peringatan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat ini mengandung pesan dan ajaran serta perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang pertama adalah pesan tentang ketauhidan dan larangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tauhid yang pertama yang harus kita miliki, kita disuruh oleh Allah dalam ayat ini adalah untuk menyembahnya, dilarang untuk menyekutukannya. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Dan yang kedua adalah larangan syirik ataupun menyekutukan Allah, karena sesuatu dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Dan syirik ini adalah suatu kebencian Allah, suatu najis, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesannya perintah dari Allah yaitu untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Terutama dalam ayat ini yang harus utama dan diutamakan adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah orang tua baru adalah karib kerabat, sanak saudara, keluarga kita semuanya, dan di samping itu adalah anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga jauh, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, bahkan kepada hamba sahaya yang kita miliki. Kita disuruh oleh Allah untuk selalu berbuat baik kepadanya. Dan pesan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi orang-orang yang sombong, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Lalu apa yang kita sombongkan? Kalau semua adalah dari Allah, ilmu dari Allah, jabatan, takhta, kedudukan, semuanya adalah titipan dari Allah, maka tidak sepantasnya manusia adalah sombong di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Kenapa demikian? Karena sombong sangatlah dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu sombong? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru huwa qatratul haqq wa ghamdun nas, bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dapat kita simpulkan ayat ini bahwa mengandung pesan yang sangat mendalam yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan tentang kita untuk menjaga dua hubungan, yakni tauhid, hubungan kita dengan Allah, dan juga untuk memperhatikan dengan sesama manusia yang disebut adalah hablum minan nas. Karena kita hidup di alam dunia tidak terlepas dari dua hubungan, yakni hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, ini adalah dua hubungan yang harus kita jaga dari dunia sampai akhir hayat. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga keduanya, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, duribat alaihim dhillatu aynama sutifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas.
Kalian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kecuali kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka akhlak yang terpenting yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menjaga baik akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada lingkungan sekitar kita. Agar apa? Agar hidup ini membawa kebahagiaan, ketenangan lahir dan batin dari dunia sampai akhirat. Cukup sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua yang mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.